Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini saya akan coba memberikan pembahasan tentang soal UTS kemarin ya. Pembahasan untuk menjawab soal-soal UTS kemarin. Baik, di sini kita langsung saja ke nomor 1 ya. Diketahui Z1 sama dengan 4 tambah 3I per 2 min 2I. Tentukan nilai dari real, im, dan juga modulusnya. Ya, baik. Kalau kita lihat di sini Z1, ini Z ya, kita tulis. Z sama dengan 4 tambah 3I per 2 min 2I. Jadi kalau kita lihat di sini belum bisa kita pisahkan mana yang bagian realnya, mana yang bagian imajinernya. Oleh karena itu kita harus kalikan dengan lawannya ya. 2 plus 2i dibagi 2 plus 2i atau dirasionalkan ya. Kita kali seperti biasa ini ya. Ini sama dengan 8 tambah 8i. Lalu sekarang kita yang ini. Yang 3i-nya tambah 6i tambah 6i kuadrat gitu ya. Tapi kita tahu bahwa i kuadrat sendiri adalah min 1 ya. Min 1 sehingga kita bisa ganti saja langsung menjadi min 6 ya, dibagi. Nah, kalau ini dikali dengan sekawannya, ini kita tinggal langsung hitung 2 kuadrat tambah 2 kuadrat ya. Ini sama dengan kalau kita sederhanakan 2 tambah 14i dibagi 4 ya, atau bukan dibagi 4, dibagi 8. Nah, dibagi 8 sehingga kita bisa peroleh ini kalau kita sederhanakan adalah 2 per 8 ditambah 14 per 8i. Atau supaya sederhana lagi, ini bisa kita perkecil 1 per 4 ya, maaf. 1 per 4 tambah 7 per 4i. Nah, kalau Z-nya sudah dalam bentuk seperti ini, kita bisa dengan mudah menentukan mana yang nilai realnya dan mana yang nilai imajinernya. Sehingga kita bisa peroleh untuk real dari Z-nya itu sendiri adalah ini, 1 per 4, dan imajiner dari Z-nya adalah 7 per 4. Nah, yang satu lagi nih, modulus Z. Nah, modulus Z ini rumusnya adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Sedangkan kita tahu bahwa X-nya ada seperempat. Seperempat kuadrat ada 1/16 ditambah Y kuadrat berarti 49 per 16. Jadi ini kalau kita jumlahkan hasilnya 50 per 16. Atau ini 1 per 4 akar 50. Atau lagi 1 per 4 kali akar 25 kali akar 2. Ya, sama dengan 5 per 4 akar 2. Nah, ini adalah modulusnya. Ya, simple. Nah, selanjutnya adalah hitunglah I ya, I min 1 pangkat 49 dikali cos pi per 40 tambah I sin pi per 40 dipangkatkan 10. Nah, di sini sudah ada kisi-kisi sebenarnya gunakan bentuk Euler. Nah, bentuk Euler itu sendiri adalah, ya kalian masih ingat nggak nih bentuk Euler itu ya adalah untuk pangkat I theta itu sama dengan apa? Cos theta I cos theta tambah I sin theta. Tambah I sin theta. Nah, sekarang caranya adalah di sini sudah dikasih clue bahwa gunakan bentuk Euler dan sifat pangkat. Sifat perpangkatan. Jadi bagusnya si bentuk I min 1 ini kita rubah menjadi bentuk polar. Ya, kalau bentuk polar pertama kita harus mencari R atau modulus, yang kedua kita harus mencari theta. Nah, R-nya berapa? R-nya menggunakan akar
dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan akar minus 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Ya, tetanya berapa? Tetanya adalah, saya tidak akan jelaskan ya, langsung saja ya, 3pi per 4. Ini dia di kuadran 2. Nah, seperti itu. Sehingga bentuk dari I min 1 pangkat 49 itu bisa dirubah menjadi R akar 2 dikali cos 3pi per 4 ditambah I sin pi per 4. 3pi per 4. Dipangkatkan berapa? 49 kan ya, ini dipangkatkan 49. Atau boleh bentuknya menjadi akar 2 pangkat 49 gitu ya. Dikali, nah ini bentuk Eulernya apa? Pangkat 3pi per 4i dipangkatkan 49 bentuk Eulernya. Nah, tapi belum selesai ya. Sekarang berarti kita harus lanjut nih menjabarkan yang semuanya ini. Sedangkan ini kalau kita buat dalam bentuk Euler hasilnya adalah pangkat I per 40i ya. Dipangkatkan 10. 10 bukan 6. Nah, gitu. Jadi, soal yang ini kalau kita tulis kembali di sini adalah kalau saya punya I minus 1 pangkat 49 dikali cos pi per 40 tambah I sin pi per 40 pangkat 10 ini sama dengan ya tadi yang ini bentuknya kita ganti menjadi yang ini. Berarti akar 2 pangkat 49 pangkat 49 dikali ya pangkat 3pi per 4i dipangkatkan 49 dikali ya ini tadi ini adalah pangkat pi per 40 kali i pangkat 10. Nah, kalau bentuknya sudah gini, ini sangat mudah untuk disederhanakan ya. Ini tetap saja ya, akar 2 pangkat 49. Nah, yang ini kalau kita hitung, ya itu nanti hasilnya adalah pangkat 148 pi per 4 i gitu ya. Nah, coba kalian ini dikalikan pastinya, lalu ini dikalikan, lalu ditambahkan antara ini dan ini ya. Konsep perpangkatan ya. Nah, selanjutnya ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi akar 2 pangkat 49 kali pangkat 37 pi i. Atau akar 2 pangkat 49 kali ini kalau 37 kalau kita rubah lagi ini menjadi cos 37 pi tambah i sin 37 pi. Gitu ya. Nah, sama dengan akar 2 pangkat 49 lalu kita kali ini sebenarnya sama saja seperti cos pi tambah i sin i. Ya, sehingga kita bisa mencari nilainya. Ini menjadi akar 2. Kita tidak usah hitung akar 2 pangkat 49 ya. Dikali cos pi itu adalah min 1. Dan i kali sin pi berarti
adalah tambah 0. Ya, sehingga hasilnya adalah min 1 kali akar 2 pangkat 49. Jadi hasilnya min akar 2 pangkat 49. Ini hasilnya. Ya, mudah-mudahan dapat difahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ingat kita tuh menggambar dua buah, maksudnya gini, sebuah bidang kompleks dengan batasan-batasan. Yang pertama adalah menggunakan modulus, yang kedua adalah dengan mengatur argumennya, dan yang ketiga adalah dengan mengatur imajinernya. Ya, nah kalian lihat dulu yang ini, yang modulus ya, ini adalah titik pusatnya di mana? Titik pusatnya adalah di min 2, bukan min 2, di 2, min 1. Ya, karena apa? Ingat bahwa ini mestinya rumus umumnya adalah Z, min Z0 atau min pusatnya itu adalah min, min sesuatu. Jadi harus dirubah ke dalam bentuk umum, berarti ini menjadi 2 min I. Sehingga pusatnya adalah 2, min 1. Jadi kalau kita buat pusatnya di sini, 1, 2, ini 1, nah ini adalah pusatnya. Lalu dia modulusnya lebih besar dari 1 dan kurang dari 3. Nah, berarti kita buat lingkaran dulu yang 1 ya. Berarti di sini, di sini, di sini ya, kira-kira seperti itu. Kita buat dulu ini. Dan karena dia kurang dari sama dengan, berarti kita garisnya penuh ya. Lalu kurang dari 3. Nah, kurang dari 3 berarti kalau misalnya jarak dari sini 1, ini berarti 3 itu ke sini. Ya, lalu ini ke sini, tambah lagi di min 2. Lalu ini berarti kalau ini 2, ini berarti min 4. Nah, di sini. Lalu kalau yang ini berarti 1, 2, 3. Nah, ini berarti 5. Nah, di sini. Ya. Jadi kalau misalnya kita gambar, coba menggunakan warna lain ya, warna lain dan dia putus-putus ya, warna lain dan dia putus-putus, kita gambar dengan ini, anggap bagus ya, seperti biasa. Seperti ini, anggap ini lingkaran yang bagus ya. Nah, seperti itu, ini kayaknya ntar biar lumayan bagus. Nah, seperti itu. Lalu daerah yang kita arsir di tengah-tengah sini awalnya untuk menentukan daerah bidang dengan mengatur modulusnya ya di sini. Nah, sekarang kita punya syarat yang kedua. Nah, ya, syarat yang kedua ini adalah berdasarkan argumen di mana pusatnya adalah Z sama dengan 0 kalau bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita buat pusatnya di Z sama dengan 0, ya, kita buat dengan warna yang berbeda di sini. Nah, ini adalah Z-nya, ya, yang warna ungu. Lalu katanya lebih besar dari 45 dan kurang dari 135. Otomatis ini adalah 45, ya. Lalu yang ini adalah 135. Nah, daerahnya ini. Nah, seperti itu. Ya, daerahnya itu. Dan satu lagi, ada lagi nih, yang ini. If Z kurang dari 1,5. If Z itu berarti dia ekivalen dengan Y kurang dari 1,5. Jadi kalau kita punya 1,5, kira-kira pakai yang warna lain ya. Sebentar, kita pakai warna biru muda. Ya, biru muda. Nah, ini 1,5 kira-kira di sini. Nah, dan kurang dari 1,5. Jadi kita gambar putus-putus. Ya. Dan daerahnya berarti yang ini. Nah, kalau kita lihat ya, yang menjadi irisannya itulah
daerah bidang kompleksnya. Jadi kita akan lihat di sini yang menjadi irisan dari ketiga daerah ini adalah ini ya. Nah, ini dia. Oh, sebentar. Oke, ya, ini dia. Nah, biar kelihatan mestinya gini, akan saya tandai kalau yang titik-titik itu misalnya dengan sebentar ya. Nah, ini mestinya titik-titik. Nah, kalau yang ini juga mestinya titik-titik. Nah, seperti itu titik-titik. Jadi daerah apa namanya irisan dari ketiga daerah tersebut adalah yang saya beri tanda kuning. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan betul semua ya kalian jawabannya. Baik. Ya, soal selanjutnya adalah kita akan merubah fungsi fz ini ya menjadi bentuk u dan v. Artinya kita membuat si z ini sama dengan mengganti ya dengan x tambah y ya. Sehingga persamaan di atas fz sama dengan fx, y sama dengan berarti ini x tambah y kuadrat dikurang 2 kali x tambah y ya ditambah 2i kurang 3 ya sama dengan kita jabarkan ini x kuadrat tambah 2xyi dikurang y kuadrat dikurang 2x dikurang 2yi gitu ya ditambah 2i kurang 3. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini kita pisahkan yang hanya mengandung fungsi bilangan real dan imajiner ya. Jadi ini yang real ya, kita lihat ini, lalu mana lagi ini, lalu ini ya, lalu ini. Jadi kalau kita tulis lagi di sini adalah x kuadrat min y kuadrat gitu ya. Min 2x min 3. Nah, ini ya ditambah nah i-nya langsung kita keluarkan aja ya dikali 2xy dikurang 2y ditambah 2. Nah jadi ini sudah dalam bentuk u dan v yang artinya adalah u-nya sama dengan x kuadrat min y kuadrat min 2x min 3 dan v-nya adalah 2xy min 2y plus 2. Nah, seperti itu. Simpel ya. Baik, selanjutnya ke soal selanjutnya. Soal terakhir ya. Soal terakhir ini adalah kita akan membuktikan atau akan mengecek ya apakah si fz ini kontinu di z sama dengan min 1. Di mana kita punya fungsi kompleksnya itu dinyatakan dalam fungsi sepotong-sepotong seperti ini. Nah, yang pertama kita harus cek adalah kalau kita mau mengecek apakah si fz kontinu di z sama dengan 1, kita cek dulu f minus 1. Nah, berapa nilainya? Ada nggak nilainya? Yang pertama gitu, ada nggak nilainya? Ada. Dan kalau ada berapa nilainya? Nah, kalau kita lihat di sini bahwa untuk z sama dengan min 1, dia sama dengan 2 nilainya. Sehingga kita bisa tulis dia nilainya 2. Ya, jadi dia ada nilainya dan nilainya 2. Yang kedua adalah kita akan mengecek limit ya untuk z menuju min 1. Ya. Nah, untuk z menuju min 1 berarti kita menggunakan persamaan yang mana nih? Karena ini adalah z-nya tidak min 1 tapi dia menuju min 1. Berarti kita gunakan yang ini. Ya, jadi ini di sini z tambah 1 dibagi z tambah 1. Ya, jadi kalau kita lihat karena ini z-nya bukan min 1 ya. Kalau min 1 kan dimasukkan 0 per 0, tapi ini mendekati min 1, jadi ini bisa kita coret dan hasilnya adalah 1.
Nah, kalau kita lihat di sini ya, bahwa nilai f-1 dengan limit z menuju min 1 itu tidak sama. Ya, sehingga kalau tidak sama artinya ya si fz ini tidak kontinu di z sama dengan min 1. Nah, seperti itu. Baik, sekian pembahasan mengenai soal UTS ya dari saya untuk mata kuliah matematika teknik. Mudah-mudahan bisa mencerahkan juga, bisa mengevaluasi hasil kerja kalian ya yang sudah dikerjakan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.